Setelah kita membahas beberapa metode daripada Axios-nya, yaitu ada metode get untuk mengambil data, ada metode post untuk mengirimkan data atau menambahkan data baru ke server, lalu ada put untuk mengupdate data dan juga ada delete untuk menghapus data. Sekarang kita akan masuk ke bagian materi berikutnya, yaitu tentang Axios config. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan metode yang tadi udah kita pakai dengan Axios config ini seperti apa. Di sini kalau kita lihat di bagian dokumentasi daripada si Axios-nya, previously, sekarang kita akan ke next. Nah, nah ini adalah untuk Axios config-nya. Jadi di sini kita ketika kita mau menggunakan config langsung daripada Axios-nya, kita nggak lagi nentuin metode apa yang kita pakai. Tapi di sini kita cukup menginvokasi modul daripada si Axios-nya. Lalu kita akan passing sebuah parameter berbentuk objek, dan di sini ada beberapa properti yang bisa kita set. Misalnya di sini metodenya post, lalu nanti bisa teman-teman sesuaikan get, post, put, patch ataupun delete, URL-nya apa, ini endpoint-nya, lalu di sini datanya atau data apa yang mau kita kirim ke server. Nanti ada di bagian properti datanya ini. Nah, sekarang kita akan coba contohkan untuk yang Axios config ini, misalnya di bagian update users. Di sini yang kita tadinya menggunakan metode put, kita akan update di sini, kita nggak lagi pakai metode put, tapi yang akan kita gunakan adalah di sini Axios-nya langsung kita invoke, lalu dia akan menerima sebuah parameter, bentuknya adalah sebuah objek. Nah, di sini kita definisikan URL-nya apa. Yang pertama metodenya dulu. Metodenya put, kita sesuaikan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nggak mendefinisikan metodenya apa, by default dia akan ngeset bahwa metodenya itu adalah get. Jadi kalau misalkan nggak didefinisikan, by default dia adalah get. Untuk itu kita, karena mau menggunakan metode put, kita harus definisikan di sini. Lalu kita harus tulis metodenya adalah put. Lalu ada URL-nya. URL-nya ini which is adalah endpoint-nya. Endpoint-nya kita copy di sini pakai backtick. Kurang satu di belakangnya, lalu ada data yang mau kita kirimkan. Kalau sebelumnya ada di parameter kedua, nah kalau teman-teman menggunakan config, nanti data yang mau kita kirim ada di dalam properti data seperti ini. Ini harus pakai koma. Nah, ini untuk metodenya. Ada metode, ada URL, dan ada data. Ini yang sangat minimalis. Nah, sebenarnya untuk setupnya nggak cuma 3 properti ini aja. Kalau teman-teman mau cek di bagian doc-nya di sini, kita akan lihat dulu request config. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek di bagian sini. Kita bisa cek, bisa set URL-nya, methods-nya, base URL-nya, terus kalau mau transform, headers-nya kalau teman-teman mau cek, kalau misalkan server kita membutuhkan header untuk akses tokennya misalnya, nah teman-teman bisa set di bagian headers-nya ini. Params-nya juga bisa teman-teman taruh di sini di bagian config-nya. Kalau kita lihat kan di sini paramnya kita taruh di URL ya. Nah, kalau teman-teman mau set paramnya ini di bagian propertinya juga bisa. Params di sini ada misalnya dia butuhnya ID, nanti disesuaikan ya. Oh, ID adalah user ID. Ini nggak kita pakai, kita langsung set aja di bagian endpoint-nya. Jadi ini ada banyak banget apa namanya setup atau config yang bisa teman-teman set. Misalkan di sini timeout-nya kalau mau teman-teman set juga boleh. Oke, out-nya dan lain-lain.
Nah, mungkin karena API kita basic, nggak ada apapun, jadi kita cukup ngeset 3 properti ini aja. Ada metode, URL, dan juga data yang mau kita kirim. Lalu untuk yang lain-lainnya sama, di sini kita bisa menggunakan, ini kita uncomment lagi. Balikannya adalah promise, ada then, catch, dan juga finally. Kita comment lagi. Dan di sini kita masukkan. Nah, sekarang di update usernya, kosasinya sekarang kita akan update atau kita balikin ke data berikutnya, ke data sebelumnya. Lalu di bagian JSON servernya kita making sure bahwa kosasi namanya masih kosasi update. Kita akan update dia dengan nama sebelumnya. Kosasi sama kosasi@mail.com untuk emailnya. Di sini metodenya yang tadinya kita pakai put, sekarang kita pakai yang namanya Axios config. Nah, sekarang kita akan coba hit endpoint kita dengan mengeklik button update user ini. Nah, udah berhasil ke update, tadi ngelihat konsolnya. Kita akan cek lagi di bagian JSON, DB JSON-nya. Sekarang kalau teman-teman lihat di sini kosasi datanya sudah ke update. Tadi ada kosasi update-nya, sekarang sudah nggak ada, sudah balik ke nama aslinya. Kosasi sama emailnya adalah kosasi@mail.com. Nah, jadi itu dia cara kita menggunakan Axios config untuk kebutuhan request kita. Jadi kalau di metode-metode sebelumnya, kalau di video-video sebelumnya kita menggunakan metode-metode kayak get, post, put, dan juga delete. Nah, di sini kita nggak lagi mendefinisikan metode apa yang mau kita gunakan atau function apa yang mau kita gunakan. Tapi kita definisikan di dalam metodenya ini. Metode apa yang mau kita gunakan ketika kita request. Lalu ada URL dan juga ada data yang mau kita kirimkan ke server. Nanti disesuaikan aja. Ini yang minimalisnya. Kalau teman-teman mau ngeset config-config yang lain, silahkan teman-teman cek di bagian dokumentasi daripada si Axios-nya. Ini ada banyak banget config yang bisa kita set ketika kita melakukan request. Nah, itu dia untuk Axios config-nya. Kita akan lanjutkan ke topik kita berikutnya.